Hai, saya Mata Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Oke, makasih banget buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih adalah email dari Kim Daidi, daidygim11@gmail.com. Pertanyaannya adalah, Mbak Marta, karena saya seorang pemula terjun ke dunia fotografi, terutama untuk genre street fotografi, memang penuh tantangan dan siap mental karena di sini di Korea Selatan, tidak semudah memotret di Indonesia. Mohon masukannya untuk meningkatkan skill saya. Dan saya ucapkan terima kasih. Berikut saya lampirkan 2 buah foto original tanpa editan dan belum saya upload. Untuk foto yang pertama, dengan kamera Canon 6D plus lensa EF 70-200, berlokasi di Yeouido, Hanggang Park, Seoul. Dan foto yang kedua dengan kamera Canon 6D dan lensa EF 50mm. Foto ini bermasalah karena saya belajar pertama kali dengan teknik panning di mana objek tidak menghendaki foto tersebut. Oke, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan bedah foto yang kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Karena setiap minggunya saya akan mengupload 2 buah video membahas mengenai tips and tricks fotografi. Nah, buat teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pernah nonton video saya yang membahas mengenai tips street fotografi, teman-teman bisa klik di link di bawah ini supaya teman-teman bisa mendapat tips-tips apa aja yang harus dilakukan untuk memotret street fotografi. Oke, nah hari ini saya akan coba bahas mengenai tips street fotografi, walaupun saya sebenarnya bukan fotografer street, tapi biasanya kalau saya traveling, ada kalanya saya memotret street dengan menggunakan smartphone saya. Nah di sini kalau saya lihat dari Daidi tinggal di Korea Selatan ya. Dan kalau saya lihat di sini memang setiap negara itu kan memiliki budaya yang berbeda-beda ya. Jadi misalkan kalau di Indonesia mungkin orang-orang tidak begitu bermasalah pada saat kita foto gitu ya. Tapi ada beberapa negara yang memang sangat-sangat sangat-sangat sensitif dengan privacy. Mereka nggak suka kalau wajahnya muncul di sembarang tempat atau tiba-tiba ada seseorang yang datang lalu memotret gitu ya. Jadi memang ada baiknya kita mengkomunikasikan apa yang kita lakukan. Seperti yang saya pernah bahas di video saya sebelumnya, street photography itu berbeda dengan social documentary, di mana social documentary ini mungkin bisa diartikan seperti foto jurnalistik, di mana kita melaporkan sesuatu kejadian atau momen yang memang terjadi dan kita harus menginformasikan secara real, secara fakta gitu. Nah berbeda dengan street photography di mana seorang fotografer memiliki perspektifnya sendiri terhadap sebuah momen. Jadi di sini pendekatan untuk street photography itu memang ada 2 cara. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru belajar, teman-teman bisa memilih pendekatan seperti apa. Yang pertama adalah pendekatan dengan berbicara kepada subjek yang akan kita foto sebelum pemotretan. Atau tips yang kedua adalah dengan melakukan pemotretan lalu setelah itu kita minta izin. Nah ini tergantung setiap fotografer pasti punya sudut pandang yang berbeda-beda dan biasanya memiliki perdebatan yang berbeda-beda juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin memiliki pendapat yang berbeda, mungkin yang satu memilih sebelum atau sesudah, teman-teman bisa komen di bawah ini. Kira-kira menurut kamu suka yang mana? Nah lalu apa sih perbedaannya kalau kita mengambil foto sebelum dan sesudah kita minta izin? Biasanya pasti ada momen yang tampilnya itu pasti berbeda. Karena kalau kita fotografer biasanya kita insting ya, kita punya insting kayak melihat satu momen, ini pasti akan terjadi seperti ini, kira-kira ekspektasinya seperti itu. Jadi biasanya kita langsung ngambil kamera, kita langsung siap-siap foto gitu. Nah kalau kita minta izin dulu, kadang-kadang memang orang yang tahu akan difoto itu pasti akan melakukan tindakan yang berbeda dengan pada saat dia tidak tahu kalau ada orang yang mengabadikannya gitu. Nah ini semua kembali ke ke masing-masing fotografer. Yang pasti fotografer sebaiknya juga memiliki etika yang baik ya. Jadi sebelum ataupun sesudah sebaiknya kita berbicara dengan subjek yang kita foto supaya dia tahu kalau memang dia tidak suka
dia berhak untuk meminta kita menghapus foto tersebut. Jadi jangan memaksakan, karena di sana kita harus bisa menempatkan diri kita seperti si subjek ini. Kalau misalkan kita berjalan terus tahu-tahu ada seorang orang asing tahu-tahu foto kita, lalu setelah foto lalu dia ya udah tinggalin aja gitu ya. Mungkin kita kan kayak agak khawatir ya, aduh nanti muka saya tampil di mana, atau misalkan dia mau pakai foto saya tuh buat apa gitu. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan tuh pasti ada. Jadi sebaiknya kita menempatkan diri kita seperti subjek yang kita foto. Maka daripada itu saya menyarankan untuk berbicara pada subjek tersebut dan juga menunjukkan foto tersebut. Ini foto yang saya ambil, saya hanya untuk kebutuhan hobi misalnya. Lalu boleh nggak saya simpen? Atau misalkan kalau kakak ingin foto ini saya bisa kirimkan by email. Atau misalkan kalau kakak tidak punya email, mungkin bisa dikirimkan foto cetaknya gitu ya. Nah itu biasanya kalau orang-orang yang memang ikhlas, mereka suka dengan hasil foto kita, pasti dia akan mengikhlaskan, pasti akan bilang, oh ya alamat email saya ini, silakan dikirim, terima kasih gitu. Tapi kalau dia memang tidak suka, dia pasti akan berbicara, saya nggak suka foto saya diambil, coba tolong silahkan dihapus. Nah kita sebagai fotografer memang harus menghapus file tersebut, karena subjek yang difoto itu memiliki hak tersebut. Oke, nah kalau saya lihat dari foto yang dikirimkan, ini fotonya bisa dibilang angle-nya angle aman ya. Dan di sini tidak salah, tapi juga masih belum spesial. Jadi memang harus banyak eksplorasi angle-nya lagi. Dan kemudian dari sisi pencahayaan mungkin bisa coba dipelajari pada saat posisi matahari lebih side light. Jadi artinya lebih menyamping. Karena di situ kita bisa bermain dengan highlight dan shadow ya. Dan biasanya komposisi bisa lebih menarik juga. Di sini kalau saya lihat yang pertama kan memang seperti satu transaksi di mana ada satu penjual minuman dan ada pembeli gitu ya. Nah ini aman, posisinya sangat aman. Tapi mungkin bisa coba dieksplor lagi. Apakah mungkin bisa dengan menggunakan lensa-lensa yang lebih lebar, terus kemudian kita berusaha mendekat ya dengan angle yang lebih dekat gitu. Nah, kalau di sini kalau saya lihat yang pertama kan dengan lensa 70-200. 70-200 memang aman kalau kita ingin melakukan foto-foto candid. Jadi kalau kita ingin melakukan foto candid bisa mengambil satu momen yang nggak harus tampak belakang seperti ini, karena dengan lensa yang panjang biasanya orang juga tidak tahu apakah ada seseorang yang mengambil foto kita atau apakah ada seseorang fotografer yang mengambil foto kita. Saya itu belakangan lebih suka menggunakan lensa wide untuk foto-foto street yang yang pada saat saya lakukan traveling. Karena dengan lensa wide itu kadang-kadang kita bisa mendapatkan perspektif yang sedikit berbeda. Dan biasanya kalau saya pribadi, saya suka dengan permainan bokeh. Dan kalau bokeh ini biasanya tuh kita bisa menyisipkan satu buah foreground di bagian depan sehingga komposisinya nampak tidak biasa. Sehingga bisa menambah ciri khas sendiri atau menambah satu estetika yang berbeda dengan foto-foto pada umumnya. Selain itu juga saya lumayan suka bermain dengan pattern atau repetition ya. Dan juga biasanya saya suka mencari garis-garis leading line. Apakah leading line yang dari elemen yang di sekitar kita atau misalkan dari shadow dan highlight. Nah itu biasanya saya komposisikan dulu sebelum subjeknya tiba. Jadi ini beda-beda nih. Ada orang yang mungkin suka street fotografinya lebih ke portrait. Jadi ketika seorang penjual misalkan dia sedang melakukan aktivitas ngaduk nih, lagi aduk minumannya, mungkin lebih ingin potretnya dan aktivitasnya itu pun tidak ada masalah. Kalau misalkan dari Dedi mau fokus lebih ke streetnya itu menampilkan potret dan aktivitasnya. Tapi kalau misalnya teman-teman suka yang orangnya mungkin lebih kecil, lalu kita tampilkan ambience-nya itu di sekitarnya seperti apa, nah itu juga nggak apa-apa. Jadi kembali ke masing-masing fotografer, sukanya itu referensinya lebih ke foto-foto street yang seperti apa. Selain itu juga yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman di sini, sebaiknya foto street itu warna atau black and white ya gitu. Nah kalau saya pribadi saya suka dengan foto-foto street yang black and white. Entah mengapa saya merasa foto black and white itu lebih everlasting ya, walaupun foto-foto landscape saya mostly berwarna. Tapi untuk foto street, foto-foto abstrak, saya suka banget dengan foto-foto black and white. Karena di sini saya bisa mendapatkan sebuah mood yang sedikit berbeda dengan foto-foto yang ditampilkan dengan warna. Apalagi kalau kita bicara foto di Indonesia, mungkin kan
secara color teorinya kita nggak bisa compose bener-bener sempurna ya, kita harus bener-bener melakukan editing warna-warna yang nggak penting kita harus matikan gitu. Tapi kalau di black and white itu saya nggak perlu pusing dengan warna-warna itu, yang penting saya main dodging dan burning sehingga dimensinya bisa lebih muncul. Nah, kira-kira pembahasan kali ini sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin request tema berikutnya atau yang ingin fotonya dibahas, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu di next video saya, foto kamu atau pertanyaan kamu yang akan saya bahas. Buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya apakah Kak Marta mengajar untuk kelas private ataupun mengajar kelas besar untuk kampus ataupun perusahaan, teman-teman bisa kontak ke nomor dan email di bawah ini, nanti akan dibantu oleh admin saya. Nah, video kali ini sudah selesai, jadi buat teman-teman yang sudah ngikutin dari awal sampai akhir, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Dan stay healthy everyone, dan juga selalu jalankan protokol kesehatannya selama beraktivitas. See you!